Asia merupakan benua terbesar di dunia. Terdapat 48 negara di Asia berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Negara-negara tersebut memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ada beberapa aspek dalam mengukur kemampuan ekonomi suatu negara, terutama menggunakan jumlah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan dihitung secara berkala setiap tahunnya. Menurut data kemiskinan di Afghanistan, sebesar 49,4% dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2020. Yang kedua, di Afghanistan, proporsi penduduk yang bekerja di bawah paritas daya beli sebesar 1,90 dolar per hari adalah 35,4% pada tahun 2021. Ketiga, untuk setiap 1.000 bayi yang lahir di Afghanistan pada tahun 2020, 58 diantaranya meninggal dunia sebelum ulang tahun kelima mereka. Dalam konteks Afghanistan, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling utama. Penyebab utama kemiskinan di Afghanistan diantaranya, yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, korupsi pemerintah. Yang ketiga, konflik kekerasan atau perang. Yang keempat, kurangnya infrastruktur ekonomi. Dan yang kelima, akses pendidikan yang buruk. Pertumbuhan ekonomi yang kuat selama periode pra-transisi 2007 hingga 2011 tidak mengurangi kemiskinan dan malah berkontribusi pada melebarnya ketimpangan di Afghanistan. Menurut pembaruan status kemiskinan Afghanistan yang terbaru, yang diproduksi bersama oleh Kementerian Ekonomi Republik Islam Afghanistan dan Bank Dunia, serta menggunakan data penilaian risiko dan kerentanan nasional atau NRVA, sebesar 36% warga Afghanistan tetap miskin pada tahun 2007 dan pada tahun 2012, yang berarti bahwa lebih dari 1 dari 3 orang Afghanistan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan ataupun memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini terlepas dari tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang mencapai angka sebesar 6,9% selama periode yang sama. Laporan tersebut yang menganalisis faktor-faktor di balik tingkat kemiskinan Afghanistan dan memberikan peta jalan untuk pengurangan kemiskinan juga menemukan bahwa pola pertumbuhan di Afghanistan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 20% penduduk termiskin mengalami penurunan 2% dalam pengeluaran per kapita real, sementara 20% penduduk terkaya mengalami peningkatan 9%. Timpangan yang semakin melebar juga tercermin dari peningkatan indeks Gini yang bergerak dari angka 29,7% pada tahun 2007 menjadi 31,6% pada tahun 2011. Dilihat dari berbagai bidang, memang pembangunan di Afghanistan mengalami hambatan, misalnya dalam membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Kendala tersebut bisa disebabkan karena alokasi dana pembangunan yang kurang tepat ataupun dana yang dialokasikan tidak sampai kepada tempat yang telah ditentukan. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga menjadi salah satu hambatan untuk mencapai pembangunan di Afghanistan. Setelah jatuhnya Taliban, pemerintah Afghanistan dengan dana dari Bank Dunia memulai program Solidaritas Nasional atau disingkat NSP pada tahun 2003 dalam upaya untuk memperluas jangkauan layanan pemerintah, memacu pembangunan, dan juga mendorong partisipasi dalam masyarakat sipil. Tujuan NSP sendiri adalah untuk menciptakan perusahaan pengembangan masyarakat atau disingkat CDC di tingkat lingkungan yang setara gender untuk memungkinkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan infrastruktur negara, sehingga mendorong akuntabilitas lokal dan kepemilikan proses pembangunan. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini dan tindakan serupa akan membantu memperkuat lembaga-lembaga sipil Afghanistan yang secara historis lemah. Dilihat dari berbagai bidang, memang pembangunan di Afghanistan mengalami hambatan, misalnya dalam membangun infrastruktur di berbagai wilayah.
Kendala tersebut bisa disebabkan karena alokasi dana pembangunan yang kurang tepat ataupun dana yang dialokasikan tidak sampai kepada tempat yang telah ditentukan. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga menjadi salah satu hambatan untuk mencapai pembangunan di Afghanistan. Setelah jatuhnya Taliban, pemerintah Afghanistan dengan dana dari Bank Dunia memulai program Solidaritas Nasional atau disingkat NSP pada tahun 2003 dalam upaya untuk memperluas jangkauan layanan pemerintah, memacu pembangunan, dan juga mendorong partisipasi dalam masyarakat sipil. Tujuan NSP sendiri adalah untuk menciptakan perusahaan pengembangan masyarakat atau disingkat CDC di tingkat lingkungan yang setara gender untuk memungkinkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan infrastruktur negara, sehingga mendorong akuntabilitas lokal dan kepemilikan proses pembangunan. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini dan tindakan serupa akan membantu memperkuat lembaga-lembaga sipil Afghanistan yang secara historis lemah. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan, yang kedua, tanpa kelaparan, yang ketiga, kehidupan yang sehat dan sejahtera, yang keempat, pendidikan berkualitas, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, yang ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13, penanganan perubahan iklim, yang ke-14, ekosistem lautan, ke-15, ekosistem daratan, ke-16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta yang terakhir yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Data kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa 9,8% populasinya masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional di tahun 2020. Proporsi populasi Indonesia yang bekerja di bawah paritas daya beli $1,90 membaik dari angka 10,4% di tahun 2013 menjadi 3,5% di tahun 2019. Dari setiap 1.000 bayi yang lahir di Indonesia, 24 diantaranya meninggal dunia sebelum usia 5 tahun. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Contoh fenomena kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi, diantaranya masyarakat kaya dan miskin, dan pejabat dengan rakyat biasa. Faktor utama penyebab kesenjangan sosial adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan sampai terjadinya kemiskinan. Pembangunan merupakan proses perubahan yang melibatkan semua elemen masyarakat, baik secara ekonomi, sosial budaya, politik, struktur fisik, dan sistem nilai serta cara hidup masyarakat. Buku ini secara komprehensif menyatukan ide-ide tentang pembangunan dan transformasi masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Dalam proses pembangunan di suatu wilayah, kadangkala mengalami berbagai hambatan seperti halnya di Indonesia. Menurut Yoga Suara tahun 2020, terhambatnya proses pembangunan di Indonesia dikarenakan pembangunan sektor ketenaga kerjaan di Indonesia masih dengan kasus yang sama pada tantangan berat, yakni masalah pengangguran. Angka pengangguran umumnya tergolong tinggi, ditambah juga dengan meningkatnya angka para pencari kerja baru sekitar 1 hingga dengan 2 juta orang secara berkala dari tahun ke tahun menjadi masalah yang dihadapi saat ini. Program Sustainable Development Goals SDG sebagai solusi pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan di Indonesia.
kemiskinan yang masih menjadi masalah serius hampir di setiap negara termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang meningkat ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya tersebut tercermin dari berbagai program kebijakan yang telah dibuat, seperti program bantuan sosial telah digulirkan, di antaranya program sembako atau BPNT, bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, dan berbagai program lainnya. Selain program-program tersebut, Indonesia juga mempunyai program Sustainable Development Goals atau SDG sebagai solusi pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan di Indonesia.